Indikasi perawatan, kontraindikasi, prosedur perawatan serta alat dan bahan untuk hipersensitivitas dentin dan root planning dari kelas C kelompok 19 bimbingan Dr. Umi. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Jadi hari ini saya akan menyebutkan indikasi perawatan hipersensitivitas dentin. Yang pertama, gigi sehat tidak ada abrasi, afraksi maupun atrisi. Lalu yang kedua, resesi gigi Miller maksimal kelas 1 dan kelas 2. Setelah itu, gigi sehat tanpa adanya karies. Yang keempat, gigi tidak ada kerusakan tulang. Selanjutnya adalah kontraindikasi untuk perawatan hipersensitivitas dentin. Yang pertama yaitu gigi dengan resesi Miller kelas 3 dan 4. Yang kedua adalah gigi dengan adanya karies, abrasi, afraksi, dan juga atrisi. Yang ketiga adalah gigi dengan adanya kerusakan tulang. Yang keempat adalah cracked tooth syndrome, yaitu merupakan gigi dengan rasa nyeri yang tajam pada saat menggigit karena adanya peningkatan tekanan oklusal. Dan yang terakhir adalah gigi yang mengalami trauma, yaitu baik yang mengalami fraktur emal ataupun fraktur emal dan juga dentin. Kemudian perawatan non-invasif untuk hipersensitivitas dentin dapat dilakukan dengan menggunakan pasta gigi khusus atau dengan aplikasi agen desentisasi. Prosedur desentisasinya dilakukan dengan yang pertama, isolasi dan keringkan daerah kerja. Kemudian oleskan bahan desentisasi pada permukaan gigi seperti pada gambar. Kemudian tunggu 60 menit setelah aplikasi. Setelah itu instruksikan pasien untuk tidak berkumur, makan atau minum selama 1 jam. Berikut adalah sumbernya. Bahan desensitisasi. Yang pertama ada strontium ion yang memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip dengan kalsium dan dianggap stabil dalam keadaan alami. Yang kedua ada sodium fluoride yang bekerja pada enamel melalui pembentukan lapisan kalsium sehingga menghambat demineralisasi emal gigi yang disebabkan oleh pemutihan gigi. Dan juga sodium fluoride dapat bekerja dengan memblokir tubuli dentin melalui pengendapan fluorida. Yang ketiga ada stannous fluoride, sering digunakan untuk pasta gigi dengan mengubah kalsium apatit menjadi fluorapatit, sehingga membuat gigi menjadi lebih tahan asam. Stannous fluoride mendesensitisasi gigi dengan membentuk barir pada permukaan dentin. Selanjutnya ada sodium monofluorfosfat, yaitu senyawa anorganiknya Na2PO3F. Sering digunakan sebagai bahan pasta gigi, menggantikan stannous fluoride. Lalu mengurangi sensitivitas gigi melalui interaksi hidroksiapatit dan membentuk barier. Yang kedua, ada potasium nitrat, yaitu senyawa kimia KNO3. Mengurangi sensitivitas gigi dengan mengurangi kemampuan serabut saraf dalam pulpa gigi. Dapat digunakan untuk bahan sebelum memutihkan gigi dan juga dapat dimasukkan ke dalam gel zat pemutih. Sekarang saya akan mempresentasikan indikasi perawatan root planning. Yang pertama, indikasinya adalah terdapat kalkulus pada permukaan akar. Lalu, terdapat jaringan nekrotik pada sementum. Yang ketiga, kedalaman probing sampai 6 mm dan kehilangan perlekatan klinis sampai dengan 4 mm. Lalu, gigi yang terdapat kerusakan tulang dan keterlibatan furkasi itu minimal kelas 1. Berikutnya adalah kontraindikasi untuk perawatan root planning. Yang pertama yaitu pada dinding pocket terdapat jaringan fibrotik. Yang kedua yaitu pada kedalaman pocket yang lebih dari 5 mili. Yang ketiga adalah adanya keterlibatan furkasi. Yang keempat yaitu pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang kelima adalah pasien anak dengan menggunakan ultrasonic scaler. Yang keenam adalah pasien yang memiliki penyakit menular melalui udara seperti tuberkulosis. Yang ketujuh adalah pasien yang mengalami abses. Yang kedelapan adalah kalkulus yang meluas ke daerah apikal. Yang kesembilan adalah pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir yaitu dia adalah pasien-pasien yang memiliki penyakit hemofilia. Prosedur root planning manual. Alat dan bahannya ada kuret universal atau kuret gerisi nomor 1/18, sickle scaler, kontra angle low speed, hoe, alat standar, dan chisel. Prosedurnya itu kuret dipegang dengan modifikasi pen grabs dan finger press yang stabil. Lower shank paralel dengan permukaan gigi, kemudian blade dimasukkan ke dalam gingiva. Lower shank itu paralel pada permukaan gigi seperti pada gambar A. Saat cutting edge berada pada dasar pocket, angulasi 45-90 derajat seperti pada gambar B. Kemudian aplikasi tekanan ke arah lateral permukaan gigi. Kekuatan itu lebih ringan ketika root planing dilakukan hingga permukaan gigi halus. Kemudian prosedur root planing ultrasonic.
Alat dan bahannya itu ada ultrasonic scalar portable plus tape, obat kumur antimikrobial, saliva ejector, hoe, masker, dan sarung tangan. Yang pertama itu, pasien berkumur dengan obat antimikrobial selama 1 menit. Setelah itu, instrumen dipegang dengan modifikasi pen grabs. Setelah itu, sisi samping tip scalar berkontak ringan tanpa tekanan pada permukaan gigi dan kaulus dengan gerakan horizontal, vertikal, dan oblik. Seperti pada gambar, tip scalar tidak boleh berada pada satu titik yang terlalu lama. Kemudian instrumen dimatikan secara periodik untuk terdapat aspirasi air. Kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi menggunakan sonde. Berikut adalah sumbernya. Terima kasih. Sekian video dari kami mengenai hipersensitivitas dentin dan throat banding. Terima kasih.